Berita seputar Indonesia di koran Malaysia. Koran Malaysia Sinar Harian memuat berita tentang Indonesia berjudul Kopi Luwak Unik Mahal di Dunia. Selanjutnya, Sinar Harian memberitakan kopi luwak yang sebelum ini terkenal di Indonesia kini sudah mulai dikenali di seluruh dunia. Tapi penggunanya katanya masih tahap minimum karena harganya yang sangat mahal. Kopi ini kisahnya luar biasa karena cara pengeluarannya yang unik. Di Indonesia, kopi ini mencecah harga yang sangat tinggi. Bahkan di dunia, kopi luwak tersenarai atau terdaftar di antara salah satu kopi yang paling mahal di dunia. Harian The Star berbahasa Inggris dari Malaysia memuat berita tentang Indonesia bertajuk atau berjudul COVID-19 Malaysia in Indonesia to work closely on revitalizing tourism, yang artinya Malaysia dan Indonesia bekerja erat untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata. Selanjutnya, The Star memberi informasi Malaysia dan Indonesia akan bekerja sama lebih erat untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di antara kedua negara tersebut yang terhenti karena dampak COVID-19. Itu dikatakan oleh Menteri Pariwisata Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri. Di samping itu, Malaysia juga akan bekerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC dan juga Organisasi Internasional Pariwisata UNWTO. Dan juga Indonesia akan bekerja sama, maksud saya Malaysia juga akan bekerja sama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, dan juga dengan Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata yang sempat lesu karena terdampak wabak COVID-19. Harian Sinar Harian Malaysia memuat berita tentang Indonesia berjudul Bau busuk rupanya daripada kain kafan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bau busuk rupanya berasal dari kain kafan. Berita ini berasal dari Jawa Tengah. Misteri bau busuk membawa kepada penemuan 9 kain kafan di sebuah tanah pekuburan Kampung Bakalan Kerapiak, daerah Kaliwungu, Jawa Tengah, Indonesia. Ketua Kampung Bakalan Kerapiak Susanto mengatakan terdapat 2 kuburan berasingan atau kuburan aneh kalau dalam bahasa kita. Penduduk menjumpai 2 kubur yang dipenuhi lalat dan bau busuk. Mereka menggali pada kedalaman 30 cm menemukan objek mencurigakan. Satu lokasi mengandungi 4 objek dan satu lagi mengandungi 5 objek. Katanya ketika ketika menghubungi polisi. Ketua Polis atau Kapolsek kalau di kita ya, aktif AKP Agustinus David berkata pihaknya ke lokasi ketika menerima laporan daripada orang awam berhubung penemuan 9 kain kafan jenazah berukuran atau bersaiz akan bayi atau seperti bayi. Hasil siasatan atau hasil penyelidikan mendapati 9 kafan itu berisi bangkai ayam. Terdapat juga gambar wanita, jarum, dan kata pemujaan yang ditulis pada kertas. Dipercayai ada individu yang melakukan upacara ilmu hitam seperti sihir dan sebagainya. Wah, serem juga ya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut yang penuh misteri. Harian The Star Malaysia memuat berita tentang Indonesia 10 missing after fishing boat capsize of Indonesia. 10 hilang atau 10 orang hilang setelah kapal nelayan tenggelam di Indonesia. Ini selanjutnya 10 orang dilaporkan hilang setelah kapal yang membawa 16 nelayan tenggelam di lautan dekat Anak Krakatau atau Gunung Anak Krakatau. Ya, Indonesia terus mencari nelayan yang hilang tersebut. 6 orang dilaporkan selamat.
Pencarian terus dilakukan terhadap 10 orang yang dilaporkan hilang tersebut. Semoga segera ketemu atau telah ketemu. Amin. Harian Sinar Harian Malaysia memberitakan tentang pesawat tempur TNI yang terjatuh di kawasan perumahan. Sebuah pesawat pejuang atau pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia atau TNI jenis Hawk 209 terhempas atau terjatuh di kawasan perumahan di Riau. Menurut kenyataan TNI atau menurut informasi dari TNI, dalam kejadian pada jam 8.13 pagi waktu Indonesia, pesawat tempur tersebut terjatuh di kawasan perumahan Mutiara Sialang Indah, Desa Kubang, Kabupaten Kampar Riau. Juru terbang atau pilot pesawat itu, Aprianto, dilaporkan selamat selepas menggunakan kursi lenting atau kursi lontar dan kini tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Sukirman Lanut, Pekanbaru. Menurut media tempatan atau menurut media lokal, penghuni 2 buah rumah yang rusak rusak parah tersebut dilaporkan tidak berada di rumah ketika kejadian. Alhamdulillah.